than silver or gold. I'd rather be his than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by his nail-pierced hand. Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya dengan sukacita menyambut kebersamaan kita dalam pembelajaran Alkitab di Sekolah Minggu kelas dewasa pria dan wanita senior. Pada hari ini kita belajar pelajaran yang ke-7 dari buku Murid Kristus Memikul Salibnya. Dan saat ini kita mau belajar mengenai jemaat bersaksi gereja bermisi dari Lukas pasal 10 ayat 1 sampai dengan 12. Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat secara rohani, kita hidup menurut kehendak Tuhan dan memiliki waktu bersaat teduh dengan Tuhan dalam doa kita setiap hari. Dan saya berdoa supaya kita juga sehat secara jasmani di masa wabah penyakit seperti sekarang. Tetaplah menjaga kesehatan kita masing-masing. Pemerintah mengingatkan supaya kita mematuhi protokol kesehatan yang sudah pemerintah tetapkan di masa wabah penyakit seperti sekarang. Seringlah membasuh tangan kita dengan air yang mengalir. Kenakanlah masker untuk menutupi wajah kita supaya kita tetap dalam keadaan sehat dan terlindungi, serta jagalah jarak satu dengan yang lain. Kita percaya bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatunya menjadi baik kembali. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita belajar bersama-sama, saya ingin kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan dalam pembelajaran Alkitab kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih karena pagi ini kami boleh menghadap kepadamu untuk mohon bimbingan Tuhan ketika kami belajar, supaya kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Jemaat bersaksi, gereja bermisi, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kami siap melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak dan Ibu kita membuka kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 12. Kita akan baca bersama-sama dengan bersuara. Mari melihat kepada Alkitabnya dan kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Berbicara mengenai jemaat yang bersaksi gereja bermisi, saya ingin menceritakan sebuah peristiwa nyata
ketika seorang pemberita Injil asal Inggris pernah memberitakan Injil kepada seorang pemuda Tionghoa. Memang tidak ada tanda-tanda jelas bahwa si pemuda percaya kepada Yesus. Tetapi pemuda ini ingin ikut dalam perjalanan si penginjil, supaya dia bisa mendengar pengajaran yang disampaikan si penginjil itu. Keesokan harinya, mereka naik perahu dari Shanghai menuju Ningpo. Dalam perjalanan itu, si pemuda jatuh ke air. Si penginjil terjun ke air untuk menyelamatkan pemuda itu. Tetapi dia tidak bisa. Lalu si penginjil melihat ada perahu-perahu nelayan yang ada di sekitar mereka. Dan dia berseru kepada para nelayan di perahu lain dekat mereka itu. Ia meminta supaya mereka mau menyelamatkan anak muda yang sedang tenggelam itu dengan jala mereka. Para nelayan itu berkata mereka menolak karena mereka sibuk bekerja. Lalu si penginjil segera bersepakat dengan mereka dan mengatakan, saya akan membayar kamu $14. Barulah si nelayan-nelayan itu melemparkan jala ke tempat si pemuda yang sedang tenggelam itu. Lalu mereka berhasil mengangkat si anak muda. Tetapi ia sudah meninggal. Kita pasti sedih. Kita pasti marah terhadap tindakan para nelayan itu. Tetapi kita menjadi sama seperti mereka, manakala kita tidak mau bersaksi kepada banyak orang tentang Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat bagi manusia. Kita sedang membiarkan ribuan orang tenggelam di dalam lautan neraka. Padahal kita punya jala untuk menyelamatkan mereka. Yesus ingin Bapak, Ibu, dan saya menjadi orang-orang yang bersaksi. Lalu seluruh gereja tempat di mana kita berada, orang-orang percaya berada, juga melakukan misinya, mengabarkan kabar baik kepada banyak orang, supaya setiap orang mendengar berita tentang Yesus dan mereka mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta diselamatkan. Pada pelajaran hari ini, kita akan membahas 3 alasan penting murid Yesus bersaksi kepada orang lain. Saya ingin bertanya bagi kita semua, apa penyebab orang Kristen tidak giat dalam pemberitaan Injil? Beberapa alasan bisa kita kemukakan, karena tidak adanya kepedulian terhadap keselamatan orang lain. Dan mereka hanya mementingkan dirinya sendiri. Tidak mau direpotkan, tidak mau menerima resiko akibat dari pemberitaan Injil yang dilakukan. Itu beberapa alasan orang Kristen tidak giat dalam pemberitaan Injil seperti yang diperintahkan oleh firman Tuhan ini. Pelajaran kita tentang jemaat bersaksi, gereja bermisi, mengapa hal itu harus dilakukan? Karena hal itu diperintahkan oleh Yesus. Kita bisa melihat kebenaran tersebut nyata dalam Lukas pasal 10, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yesus tahu bahwa waktu hidupnya di bumi ini sudah semakin dekat dan segera berakhir. Dia tahu bahwa dia akan mengalami penyaliban, lalu dikuburkan, dibangkitkan, dan naik ke sorga. Waktu yang singkat itu membuat Yesus menganggap betapa pentingnya untuk segera menunjuk dan mengutus ke-70 orang murid supaya mereka pergi ke kota-kota yang akan Yesus lalui dalam perjalanan mereka bersama-sama ke kota Yerusalem, tempat di mana Yesus akan ditangkap, disalibkan, mati, bangkit, dan kemudian naik ke dalam kerajaan sorga. Nah, Yesus pernah memberikan perintah yang sama juga kepada ke-12 orang muridnya, yaitu para rasul, khusus di wilayah Galilea. Kalau kita melihat dalam Lukas pasal yang ke-9, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dari kebenaran Alkitab ini kita paham bahwa siapapun orang yang menjadi murid Yesus, mereka harus menyampaikan kesaksiannya. Gereja di mana setiap murid Yesus berkumpul bersama perlu bermisi atau memberitakan Injil tentang Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya
juru selamat. Ke-70 orang murid ini disuruh pergi berdua-dua. Jadi satu tim itu ada 2 orang. Mengapa hal itu dilakukan? Supaya mereka saling menguatkan. Kalau ada satu orang yang bersaksi, satu orang lain bisa berdoa. Demikian sebaliknya, bergantian. Jika satu tim yang berisi 2 orang itu pergi ke satu kota, maka kita akan mendapati 35 kota yang menerima, atau 35 kota paling sedikit yang didatangi oleh orang-orang yang diperintahkan Yesus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Lukas 10 ayat 1. Namun kita melihat bahwa Yesus menyatakan jumlah itu masih sangat sedikit dibandingkan dengan tuaian yang banyak sekali. Karena mencakup seluruh penduduk di tiap kota. Yesus meminta mereka untuk berdoa agar Allah yang empunya tuaian itu segera mengirimkan pekerja-pekerja tambahan untuk dapat menuai jiwa-jiwa yang sangat banyak tersebut. Lukas 10 ayat yang kedua. Murid Yesus yang bersaksi adalah jawaban doa itu. Minta kepada Tuhan supaya mengirim pekerja-pekerja karena tuaian banyak. Dan ketika murid-murid Yesus melakukan kesaksian, doa itu terjawab. Kalau murid Yesus bersaksi, itu akan mengurangi jumlah pekerja. Karena murid Yesus bersaksi semuanya. Murid Yesus harus bersaksi. Yesus telah memerintahkannya kepada kita semua. Selain itu, peristiwa ini mengingatkan kepada Bapak, Ibu, dan saya bahwa kita perlu mempunyai misi untuk menjangkau kota-kota di sekitar tempat kita tinggal. Ya. Kecamatan-kecamatan, kabupaten, provinsi, ya tempat-tempat kita bekerja, tempat-tempat kita punya kenalan, supaya ada berita Injil yang diberitakan dan terdapat komunitas orang-orang percaya atau gereja di masing-masing tempat tersebut. Karena ada banyak kota yang perlu didatangi, ada banyak orang di dalam kota itu yang perlu dijangkau oleh pemberitaan Injil. Sebab itu semua murid Yesus harus terlibat bersaksi. Gereja-gereja Tuhan harus bermisi. Yesus mengutus mereka sambil memberitahu fakta bahwa ada bahaya dalam memberitakan kerajaan Allah. Injil keselamatan dalam Yesus Kristus itu. Yesus mengatakan para murid yang memberitakan Injil itu seperti domba yang pergi ke serigala. Pemangsanya. Lukas 10 ayat yang ketiga. Tugas bersaksi begitu penting, sehingga bahaya tidak boleh menghalangi murid-murid Yesus untuk bersaksi. Pelajaran jemaat bersaksi gereja bermisi, kita harus meyakini bahwa segala kebutuhannya dipenuhi oleh Yesus. Kalau kita melihat dalam Lukas pasal 10 ayat 4-9, kebenaran tersebut terungkap. Pentingnya murid Yesus bersaksi terlihat dari fakta bahwa Yesus memenuhi kebutuhan para murid. Memang di Lukas pasal 10 ayat 4, Yesus melarang para murid membawa bekal. Tetapi di Lukas 10 ayat 7-8, kebutuhan itu dipenuhi dari orang-orang yang menyambut berita kerajaan Allah. Jadi murid Yesus jangan terfokus kepada bekal atau makanan, tapi fokuslah kepada pemberita Injil dan Tuhan akan mencukupi. Murid-murid tidak perlu khawatir akan kebutuhan mereka. Yesus meminta mereka menikmati segala yang disajikan oleh orang-orang yang mendengar berita Injil dan menerima itu dalam diri mereka. Sehingga target Yesus bukan orang-orang Yahudi saja, tetapi siapa saja yang menyambut berita itu. Demikian kita harus melakukannya. Para murid dilarang juga memberi salam kepada siapapun dalam perjalanan. Kenapa? Karena Yesus mengatur agar mereka fokus untuk segera sampai kepada kota yang mereka tuju. Karena waktu Yesus tidak banyak. Jadi bayangkan ya, kalau setiap orang menyampaikan salam, kemudian bercakap-cakap di jalan, dan waktu makin habis, mereka belum sampai ke kota tempat tujuan mereka untuk memberitakan Injil. Jadi intinya jangan buang-buang waktu
untuk segera memberitakan Injil kepada banyak orang. Yesus juga memberi mereka pesan untuk disampaikan, Lukas 10 ayat 5-6. Mereka diminta menyampaikan salam damai sejahtera yang merupakan pemberitahuan aktual bahwa berkat Allah tercurah kepada setiap orang yang mau menyambut kerajaan Allah dalam dirinya. Dan orang itu akan menerima damai sejahtera dalam hidupnya. Jika orang itu menolak, maka damai sejahtera itu atau berkat itu akan kembali kepada para murid Yesus. Yesus tidak melupakan satu bekal yang penting bagi murid-muridnya, yaitu mereka diberi kuasa untuk melakukan mujizat. Kuasa yang menguatkan mereka dalam memberitakan Injil. Dan hal itu juga berlaku kepada kita. Kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang butuh keselamatan dalam Tuhan. Kuasa ini bukan untuk pameran, ya, tetapi untuk meyakinkan orang bahwa berita yang dibawa benar-benar berkaitan dengan kerajaan Allah. Tidak ada alasan untuk tidak bersaksi, karena semua yang diperlukan para murid dipenuhi oleh Yesus Tuhan kita. Kebenaran yang ketiga mengenai jemaat bersaksi, gereja bermisi adalah segala sesuatu itu akhirnya dipertanggungjawabkan tanggapannya pada Yesus. Lukas 10 ayat 10-12. Bagian ini lebih kepada pertanggungjawaban penduduk kota yang mendengar berita Injil kerajaan Allah, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kalau mereka menolak berita itu, maka para murid yang menyampaikan kesaksian diminta mengebaskan debu kota itu dari kaki mereka. Lukas 10 ayat 10-11. Tindakan itu merupakan simbol bahwa para murid tidak mempunyai tanggung jawab lebih jauh lagi akan nasib orang-orang yang ada di kota itu di kemudian hari. Pengertian ini dipertegas di Lukas 10 ayat 12, bahwa kota yang menolak berita kerajaan Allah akan menerima hukuman dari Allah. Hukuman mereka bahkan lebih berat daripada Sodom. Karena seandainya kota Sodom yang dihancurkan dengan api itu, kalau mendengar Injil berita kerajaan Allah dan melihat mujizat Allah yang sudah terjadi, mereka akan menerimanya dan mereka akan mengalami perbaikan. Bandingkan dengan Lukas pasal 10 ayat 13-14, Matius 11 ayat 23. Para murid berkesempatan untuk menyelamatkan kota-kota itu, orang-orang yang ada di dalam kota itu, dengan berita yang mereka bawa. Para murid bersaksi, karena jika tidak, orang-orang yang belum percaya itu akan dihukum oleh Allah. Sebuah pelajaran yang menyenangkan bagi kita dan sekaligus menjadi ingatan bahwa sebagai orang percaya, kita perlu bersaksi, dan gereja di mana kita berada perlu bermisi. Kita mendapatkan kebenaran itu dari Lukas pasal 10 ayat 1-12. Mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Ada 3 kebenaran yang sudah diajarkan. Jemaat bersaksi, gereja bermisi karena diperintahkan oleh Yesus. Lukas 10 ayat 1-3. Jemaat bersaksi, gereja bermisi, semua akan dipenuhi kebutuhannya oleh Yesus. Lukas 10 ayat 4-9. Jemaat bersaksi, gereja bermisi, dipertanggungjawabkan tanggapannya kepada Yesus. Orang-orang yang sudah menerima berita akan memberikan pertanggungjawabannya di hadapan Yesus. Lukas 10 ayat 10-12. Bapak Ibu, marilah menjadi jemaat yang bersaksi, dan mari membawa gereja di mana kita menjadi komunitas di dalamnya, menjadi gereja yang melakukan misi pemberitaan Injil. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita mengakhiri dengan doa penutup. Bapa dalam sorga, terima kasih karena firman Tuhan mengingatkan kami kembali untuk menjadi orang-orang percaya atau jemaat yang bersaksi, dan menjadikan gereja di mana kami berada bermisi. Kiranya Tuhan dipermuliakan dan banyak orang mendengar berita Injil, dan mereka boleh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat. Dan Tuhan berkarya atas mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sampai berjumpa minggu yang akan datang. Than to be the king of the vast domain, or be held
be